Tidak harus ada lilin menyala di sana sepanjang 24 jam. Tidak harus ada dupa menyala di sana. Tidak harus ada bunga di depan arca Buddha. Tetapi kalau arca itu mampu Sotehotu, Namo Buddhaya. Sahabat Dhamma dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali pada kesempatan yang baik ini, alunan kebajikan akan menyajikan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahatera yang kami beri judul Makna Arca Buddha. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa di altar atau di objek puja selalu ada arca Buddha? Apakah kita menyembah arca Buddha? Apakah harus ada arca Buddha? Nah, oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita simak penjelasan makna arca Buddha yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahatera. Selamat mendengarkan. Buddha Rupang atau arca Buddha ini adalah sebagai sarana untuk mengingat Guru Agung kita, untuk menimbulkan nilai-nilai keyakinan, saddha terhadap Guru Agung kita. Tetapi juga ada yang menggunakan istilah arca Buddha itu adalah sarana untuk berhubungan dengan pencerahan sempurna. Ibu, bapak, dan saudara, arca Buddha atau Buddha Rupang merupakan salah satu dari 3 cetya. Cetya artinya objek yang patut dijadikan fokus pada saat umat Buddha melakukan puja bakti. Yang pertama adalah saririka dhatu cetya, objek puja yang berupa relik sisa jasmani Guru Agung kita atau para arahat, orang-orang suci. Stupa-stupa besar yang didirikan seperti Candi Borobudur. Di stupa induknya pasti konon dahulu digunakan untuk menyimpan relik sisa jasmani Guru Agung kita. Karena di stupa induk itu di tengah-tengahnya ada ruangan untuk menyimpan relik yang disebut Dhatu Garba atau The Relic Chamber. Dan sekarang ruangan itu kosong. Cetya, objek puja yang kedua adalah secara garis besar pohon bodhi. Karena di bawah pohon bodhi itulah Guru Agung Buddha Gautama berjuang dan mencapai pencerahan di bulan purnama, di bulan Waisakha. Cetya atau objek puja yang ketiga adalah gambar, foto, segala bentuk, termasuk arca Buddha yang layak dijadikan objek pada waktu umat Buddha melakukan puja bakti. Buddha Rupang atau arca Buddha tersebar di seluruh dunia. Sekarang agama Buddha menyebar ke Amerika, ke Eropa, ke Australia,
dan di sana terdapat Buddha Rupang. Masing-masing budaya membuat Buddha Rupang, dan umat Buddha di seluruh dunia menghargai Buddha Rupang, arca Buddha dari berbagai-bagai budaya. Tentu umat Buddha Indonesia mempunyai arca Buddha yang sangat spesifik, yang juga dihargai oleh dunia, yaitu arca Buddha dari Candi Agung Borobudur, yang menurut kami keindahan dan keagungannya sulit untuk tertandingi. Ibu, bapak, dan saudara, umat Buddha sangat terbuka dan menghargai karya-karya budaya Buddha Rupang itu dari bermacam-macam budaya di seluruh dunia. Arca Buddha atau Buddha Rupang utama di wihara ini juga dibuat dan sesuai dengan model Thailand. Bukan model Borobudur, tetapi umat Buddha menghargai itu karena model apapun dibuat di negara manapun, Buddha Rupang itu adalah Buddha Nimitta yang menghubungkan pikiran kita dengan pencerahan sempurna. Demikian juga arca Buddha atau Buddha Rupang model Borobudur sudah sampai ke England, sudah sampai ke Sri Lanka, sudah sampai ke Korea, sampai ke Amerika, ke seluruh dunia. Tentu sudah sampai ke Thailand juga. Dan mereka sangat menghargai. Karena itu agak sulit kami menerima kalau ada sekelompok umat Buddha hanya mau melakukan puja bakti dengan Buddha Rupang, dengan arca Buddha modelnya sendiri yang dibawa dari luar negeri. Tidak mau menggunakan Buddha Rupang sekalipun model Borobudur. Saya berpikir, masa ada umat Buddha seperti ini? Sangat ekstrim. Karena umat Buddha menghargai semua Buddha Rupang, model apapun dan dibuat dari negara manapun. Tidak harus dari tempat tertentu, dari negara tertentu. Karena kita tidak menganggap Buddha Rupang itu yang paling tinggi. Bukan. Arca Buddha atau Buddha Rupang itu hanyalah sarana, alat. Demikianlah kalau boleh menggunakan kalimat yang agak jelas. Untuk mengingatkan kita kepada guru agung kita, kepada ajaran beliau, kepada pencerahan sempurna. Ibu, bapak, dan saudara. Oleh karena itulah, pada saat umat Buddha melihat arca Buddha, kecil atau besar, dibuat dari bahan yang sederhana, tanah liat, atau mungkin emas, perak, kristal, seorang umat Buddha akan mengingat setidak-tidaknya guru agung kita yang telah mengajarkan Dhamma, ajaran untuk membebaskan umat manusia dari penderitaan. Alangkah mulianya ibu bapak saudara yang hadir maupun yang tidak hadir. Demikian juga saya menyebut dia Mas Gito dengan timnya yang membuat Buddha Rupang ini. Sangat besar kebajikan yang
ibu, bapak, dan saudara lakukan. Ibu, bapak, dan saudara tidak perlu berpikir saya harus membuat arca Buddha yang besar sekali. Tidak perlu. Ibu, bapak, dan saudara cukup ikut mendukung pada waktu Buddha Rupang dibuat. Tidak hanya nilai keindahan estetikanya, tidak hanya nilai mungkin nilai keindahannya, tetapi Buddha Rupang itu mempunyai nilai spiritual yang sangat tinggi bagi kami umat Buddha. Ibu, bapak, dan saudara, paling rendah kalau umat Buddha melihat arca Buddha, paling rendah, paling tidak dia diingatkan dengan apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita. Jangan berbuat jahat, banyaklah berbuat baik. Bersihkan pikiranmu, karena semuanya bersumber dari pikiran kita. Itu paling tidak. Tetapi kemudian, seiring dengan kemajuan batin tiap-tiap orang yang tidak sama, seseorang melihat arca Buddha, akan timbul nilai-nilai dhamma, bentuk-bentuk pikiran yang lebih tinggi. Pada saat dia melihat arca Buddha, Buddha Rupang, dia teringat akan sati kesadaran, sampajanya pengertian yang jernih. Mengapa demikian? Mengapa kita perlu Buddha Rupang itu sebagai pengingat? Karena keyakinan kita, dalam bahasa yang sangat umum, iman kita tidak stabil. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang sangat lemah. Pada saat tergoda hawa nafsu, keserakahan, iri hati, kemarahan, dendam, habislah keyakinan iman kita itu. Apa yang kita pelajari bertahun-tahun seperti lenyap dalam kegelapan. Pada saat kita melihat Buddha Rupang, seperti kita diingatkan kembali. Tetapi ada cerita yang menarik. Seseorang ini ingin marah. Apakah dengan suaminya ataukah suami kepada istrinya? Tidak bisa ditahan. Mboten saged diampet. Tidak bisa ditahan. Tetapi ada Buddha Rupang di rumahnya. Dia ambil Buddha Rupang dulu, masuk lemari, kunci dulu, lalu marah-marah. Sesudah marah, lemarinya dibuka kembali, Buddha Rupangnya ditaruh di tempat. Dia mohon maaf dan dia bersujud. Cerita ini jangan ditiru. Apalagi sati kesadaran. Ingat kebaikan, kasih sayang, memaafkan, sering lemah. Suka menolong, suka membantu, sering lemah, apalagi kesadaran. Rapuh sekali. Oleh karena itu dengan melihat Buddha Rupang seperti kita diingatkan. Awareness, kesadaran, sati.
Karena kalau kesadaran hadir, maka wawasan yang jernih sampajanya itu hadir, saudara. Anda akan mengambil keputusan dengan bijak. Tetapi kalau kesadaran tidak hadir, keputusan Anda akan dipengaruhi oleh kemarahan, kebencian, kejengkelan, keserakahan, iri hati, dan lain-lain, dan lain-lain. Itulah perlunya kesadaran. Hadirnya kesadaran menghadirkan wawasan yang jernih sampajanya. Perilaku Anda, keputusan Anda akan menjadi perilaku dan keputusan yang bijak. Itulah perlunya Buddha Rupang mengingatkan kesadaran kita dalam keseharian. Tidak harus ada lilin menyala di sana sepanjang 24 jam. Tidak harus ada dupa menyala di sana. Tidak harus ada bunga di depan arca Buddha. Tetapi kalau arca itu mampu mengingatkan saudara pada kebajikan, kalau arca itu mampu mengingatkan saudara akan kesadaran, alangkah mulianya fungsi arca itu. Alangkah mulianya yang membuat arca. Alangkah mulianya yang mereka yang duduk di sana membuat arca itu. Kesadaran itu amat berguna bagi semua orang. Kesadaran itu berharga bagi semua orang. Kesadaran akan menimbulkan pengertian yang jernih, akan membentuk pikiran yang bijak dalam keseharian. Pada saat Anda duduk diam bermeditasi, kesadaran dan pengertian yang jernih itu membebaskan pikiran Anda. Meskipun hanya sesaat, pikiran menjadi bersih. Bersih dari kotoran batin, bersih dari penderitaan. Titante nibute capi, same cite samang palang. Titante meskipun guru agung kita itu masih hadir, nibute capi atau sudah nibana, sudah wafat. Same cite samang palang. Kalau saudara mempunyai pikiran yang sama, meskipun itu arca, pikiran Anda sama pada saat guru agung masih hidup. Same cite samang palang. Anda akan mendapatkan manfaat yang sama. Banyak cerita untuk ini. Tapi di Jakarta mungkin yang senang wayang hanya sedikit. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, ada seorang kesatria yang ditolak berguru kepada Resi Dorna. Dia membuat patungnya, arcanya. Dia berlatih seolah-olah arca itu adalah gurunya. Dia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Hampir menandingi Arjuna. Meskipun dia tidak berguru langsung. Titante nibute capi same cite samang palang. Apakah guru agung kita masih hidup atau sudah mencapai nibbana, sudah mangkat? Kalau Anda mengarahkan dengan pikiran yang benar, meskipun itu arca, Anda akan memperoleh manfaat yang besar. Sama seperti guru agung kita masih hidup. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Sadu, sadu. Demikianlah tadi uraian Dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahatera tentang makna arca Buddha. Arca Buddha memiliki nilai spiritual. Setidaknya dengan kita melihat arca Buddha,
mengingatkan kita dengan apa yang diajarkan oleh guru agung kita. Jangan berbuat jahat. Tambahlah kebajikan dan sucikan hati dan pikiran. Karena segala sesuatu bersumber dari pikiran kita. Seiring dengan kemajuan batin seseorang yang tidak sama, ketika seseorang melihat arca Buddha, akan muncul nilai-nilai dhamma yang lebih tinggi. Pada saat melihat arca Buddha, ia akan ingat dengan kesadaran atau sati dan pengertian yang jernih. Mengapa kita perlu arca Buddha sebagai pengingat? Karena pada saat marah, benci, dengki, apa yang telah kita pelajari bertahun-tahun, serasa lenyap begitu saja. Tetapi ketika kita melihat arca Buddha, kita mengingat kembali ajaran-ajaran Guru Agung Buddha. Di depan arca Buddha, kita tidak harus ada lilin dan dupa yang menyala sepanjang hari. Tidak harus ada bunga di depan arca Buddha. Tetapi, jika arca Buddha mampu mengingatkan kita pada kebajikan, mengingatkan kita pada kesadaran, betapa mulianya fungsi arca Buddha. Karena kesadaran sangat berguna bagi setiap orang. Kesadaran akan menimbulkan pikiran yang jernih dan akan membentuk pikiran yang bijak dalam keseharian. Jadi, apakah Guru Agung Buddha masih hidup atau sudah wafat atau parinibbana? Jika kita mengarahkan pikiran yang benar, meskipun itu hanyalah arca Buddha, akan memberikan manfaat yang besar sama seperti pada saat Guru Agung Buddha masih hidup. Jadi, inilah fungsi dari arca Buddha. Arca Buddha ini bukan untuk kita sembah atau bukan tempat untuk kita meminta. Tetapi arca Buddha ini untuk mengingatkan kita dengan ajaran-ajaran Buddha. Semoga apa yang telah kita dengarkan, kita pelajari pada hari ini, bisa menambah pemahaman dan keyakinan kita terhadap Dhamma ajaran Buddha. Semoga kita semakin maju di dalam Dhamma. Semoga kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan menyertai kita semua. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.